ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah yang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala segala bentuk kenikmatan tersempurnakan, yang mana alhamdulillah kita baru melewati Idul Adha, dan sebelumnya ada 10 hari terbaik yang Allah karuniakan untuk umat ini. Dan alhamdulillah kita bisa beramal saleh di kesempatan-kesempatan emas tersebut. Semoga amal saleh yang kita lakukan Allah jadikan sebagai penguat amal saleh selanjutnya. Dan semoga yang kita lakukan dari berbagai macam ketaatan Allah terima, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita mendapatkan ganjaran dari apa yang telah kita kerjakan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk di bab taubat, masih di muqaddimah dari bab taubat itu sendiri. Insyaallah kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, Al-Imam Nawawi berkata rahimahullah, wa yajibu an yatubu min jami'i dhunub fa in taba min ba'daha sahhat taubatuhu inda ahli al-haqq min dhalika adh-dhanb wa baqiya 'alayhi al-baqi. Ya, Imam Nawawi menghadirkan di sini satu permasalahan bahwasanya taubat itu wajib di semua dosanya atau di setiap maksiat yang kita lakukan. Kalau seandainya seseorang atau seorang muslim bertaubat dari sebagian, maka kata Imam An-Nawawi, beliau menguatkan pendapat yang sahhat taubatuhu, maka taubatnya sah, ya. Sebagaimana perkataan beliau, inda ahlil haq, ya, di sisi orang-orang yang paham dengan kebenaran, ya. Maksudnya pendapat yang beliau pilih adalah bolehnya seseorang itu taubat di satu maksiat dan dia masih melakukan maksiat yang lain. Artinya boleh bertaubat atau taubatnya sah di yang dia taubati. Dalam hal ini Syekh Utsaimin menjelaskan ada 3 pendapat para ulama terkait orang yang bertaubat dari satu jenis dosa dan dia masih melakukan dosa yang lain. Beliau membawakan al-qawlul awal. Pendapat pertama adalah innaha tasihhu taubatu minadz-dzamb wa in kana musirran ala dzambin akhar. Sesungguhnya seseorang itu taubatnya sah, ya, kalau seandainya dia masih melakukan dosa yang lain di tempat yang lain, gitu ya. Jadi ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi. Al-qawlu tsani la tuqbalu taubatu minadz-dzamb ma'al israri ala dzambin akhar. Tidak diterima atau tidak sah taubat seseorang kalau seandainya dia masih melakukan dosa-dosa di tempat yang lain atau di maksiat yang lain, gitu ya. Ini pendapat yang cukup berat, ya. Lalu yang ketiga, al-qawlu tsalis in kana min jinsi dzamb alladzi taba minhu fala tuqbal. Kalau seandainya, pendapat ketiga ini mengatakan kalau seandainya taubatnya itu dari jenis dosa yang sama, maka tidak diterima taubatnya. Jadi misal contoh, naudzubillah, perzinaan, ya. Seseorang tidak berzina dengan pasangan zinanya A, tapi masih berzina di tempat yang lain, gitu ya. Dia taubat dari pasangan yang satu, tapi nggak taubat di tempat yang lain, maka la tuqbal taubatuhu. Maka taubatnya tidak terima menurut pendapat yang ketiga. Wa illa faqubilat. Kalau seandainya dosanya itu tidak satu jenis, maka diterima. Jadi pendapat
kita ringkas pendapatnya. Pendapat pertama adalah diterima taubatnya walaupun dia melakukan dosa atau maksiat di tempat yang lain. Lalu pendapat kedua, tidak diterima taubatnya kalau dia masih melakukan dosa atau melakukan maksiat lain. Lalu pendapat yang terakhir adalah kalau seandainya dosanya itu masih atau maksiatnya itu sejenis, maka tidak diterima. Adapun kalau tidak sejenis, maka diterima. Ya. Lalu Syekh Utsaimin menambahkan, walakin as-sahih fi hadhil mas'alah, akan tetapi yang benar menurut beliau di masalah ini, anna taubata tasihhu min dzambin ma'al israri ala ghairihi. Bahwasanya taubat walaupun bersamaan dengan melakukan taubat di tempat yang lain. Lakin akan tetapi, ini catatan dari beliau, jadi beliau merojihkan pendapat yang pertama, la yu'tal insanu ismut taib. Tidak diberikan atas orang yang seperti ini, dia melakukan maksiat tapi juga bertaubat di tempat yang lain atau di dosa yang lain, tidak diberikan kepadanya sebagai seorang taubat ala sabilil itlaq, secara umum. Artinya kita katakan dia orang yang bertaubat, gitu ya. Ya, kenapa? Wala yastahiqul mad, karena seseorang yang ketika dia masih ada maksiat di sini, dia di satu sisi dia menjadi pemaksiat, di sisi lain menjadi orang bertobat. Maka dari itu tidak bisa dikatakan kepada orang ini adalah orang yang bertobat secara penuh, gitu ya. Wala yastahiqul madh alladhi yamdahu fihi taibun, dan dia tidak juga mendapatkan keutamaan yang didapatkan oleh para taibun atau orang-orang yang bertaubat, ya. Lianna hadza lam yatub taubatan tammatan. Karena kata Syekh Utsaimin, orang seperti ini dia belum taubat secara sempurna. Bal taba taubatan naqisah. Akan tetapi dia taubat masih sebagian atau kurang, ya. Taba min hadhihi dzam fayartafi'u anhu ismu hadza dzam. Dia taubat dari dosa tertentu, ya, maka yang terangkat darinya dosa tersebut, ya. Lakinnahu la yastahiqu an yusuf bi taubati ala sabil itlaq. Ya, yang penting orang seperti ini dia diterima taubatnya tapi tidak disifati sebagai seorang taib atau orang yang taubat dengan sempurna. Dan Syekh Al-Imam Nawawi melanjutkan seperti biasa, beliau memberikan ayat-ayat yang berhubungan dengan bab pembahasan, gitu ya. Beliau mengemukakan 3 ayat yang beliau bawakan di awal dari bab taubat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Ya. Maka taubatlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seluruhnya atau semua dari dosa-dosa kita taubati, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan al-falah atau keberuntungan, ya. Al-falah juga bisa berarti mendapatkan semua yang kita cari, ya, keberhasilan, ya. Terus terhindar dari apa-apa yang kita takuti. Dan ini al-falah ini mencakup kebaikan di dunia dan akhirat. Lalu al-muallif juga membawakan hadis, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, ya. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian, tsumma tubu ilaih, lalu bertaubatlah kepadanya. Kata atau huruf tsumma di sini menunjukkan tartib atau urutan, ya. 1, 2, ya. Jadi 1 lalu 2 lalu 3 itu disebut dengan tartib. Nah, di sini ada kata tsumma, ya. Dan tarohi artinya jeda waktu antara satu keadaan yang disebutkan, setelah itu ada harf summa, setelah itu ada keadaan lainnya, berarti ada tarohi atau jeda waktu yang mengisyaratkan bahwasanya taubat adalah maqam yang lebih tinggi daripada istighfar, ya. Kalau kita jadikan satu perumpamaan, gitu ya, istighfar adalah pintu masuknya, sedangkan taubat itu adalah perjalanan ketika kita sudah masuk. Lalu al-muallif juga menyebutkan ayat atau membawakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, ya. Apa arti kata dari nasuha? Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan
hiya ma'khudhatun minan nasahah wa hiya al-khiyatah. Ya. Kata nasuhah berasal dari kata nasahah yang berarti jahitan. Wa fi akhdhiha minha wajhan. Dan ada dua makna yang bisa kita saling hubungkan. Ahaduhuma li'annaha taubatun qad ahkamat ta'atahu wa awthaqaha kama yuhkimu al-khayyatu ath-thawb bi khiyatatihi wa yuthiquhu. Ya. Pertama, karena taubat bersinggungan dengan khiyatoh. Kenapa? Karena taubat telah memperbaiki dan menguatkannya. Sebagaimana jahitan saling menguatkan antara satu kain dengan kain lainnya. Gitu ya. Dan ketika seorang itu menjahit berarti makin kuatlah itu kain gitu ya. Ditaruh di satu jahitan. Maka di sini kata Al-Qurtubi, kama yuhkimul khayyatu thawba bi khiyatatihi wa yuthiquhu. Sebagaimana seorang penjahit itu menguatkan ya satu pakaian dengan beberapa kain gitu ya. Nah, makanya dari situ nasahah artinya taubat yang sebenar-benarnya ya. Taubat yang sebenar-benarnya. Yang kuat. Lalu Al-Muallif rahimahullah masuk membawakan beberapa hadis yang berkaitan tentang taubah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Wa an Ibnu Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allahi wastaghfiruhu fa inni atubu ila Allahi mi'ata marrah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bunyinya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, demi Allah sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah di dalam satu hari lebih dari 70 marrah, lebih dari 70 kali. Lalu di riwayat selanjutnya dari Al-Muzani beliau mengatakan bahwasanya wahai sekalian manusia bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah kepadanya karena sesungguhnya aku di dalam satu hari bertaubat dan beristighfar 100 kali. Wa hadzanil haditsani kata Syekh Utsaimin dzakarahuma al-muallif rahimahullah liyastadilla ala dzalika bisunnah. Dan dua dalil ini dipergunakan oleh penulis rahimahullah agar beristidlal atau berdalil dalam sunnah dalam bab taubat ya, karena hal itu hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa ar-rasul alaihi salatu wasallam alladhi ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar yastaghfirullaha fil yawmi aktsara min 70 marrah. Dan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah diampuni dosa-dosanya yang dahulu dan yang akan datang. Beliau saja yang sudah dapat jaminan masih bertaubat lebih dari 70 kali. Dan juga di riwayat yang satunya 100 kali. Ya, dua-duanya tidak ada yang saling bertolak belakang gitu ya. Karena memang taubatnya Rasulullah SAW minimalnya berarti 70 kali. Bisa sampai 100 atau mungkin bisa lebih. Nah. Fa'idha tabal insanu ila rabbihi hasada dzalika fa'idataini. Kata Syekh Utsaimin, kalau seorang itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan dua faidah. Ya, yang pertama adalah imtithal amrillahi wa rasulihi. Wa fi imtithali amrillahi wa rasulihi kullul khairi. Yang pertama adalah dia menaati atau melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ketika kita bertaubat, kita termasuk dari orang-orang yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala tubu ilallah. Bertaubatlah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap melaksanakan atau menaati perintah Allah dan Rasulnya pasti di situ ada kebaikan ya. Lalu faidah yang kedua adalah al-iqtida'u bir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua faidahnya adalah kita meneladani atau mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena taubat juga termasuk sunnah
dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu kana yatubu ila Allah fil yaumi mi'ata marrah, yakni yaqulu atubu ila Allah atubu ila Allah. Ya, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Lalu beliau mengatakan wat taubatu la budda fiha min sidqin. Ya, taubat juga dibutuhkan di dalamnya kejujuran. Haitsu idza tabal insanu ila Allah aqla 'anil dzam. Sebagaimana seorang yang ketika bertaubat dia harus melepaskan dosanya. Amal insanu alladhi yatubu bilisani wa qalbuhu muntawwin ala fi'lil ma'siyah atau ala tarkil wajib. Adapun orang yang ketika dia taubat dengan lisannya tapi hatinya masih terkait dengan maksiat tersebut dan atau terkait dengan meninggalkan kewajiban, aw yatubu ila Allah bilisani wa jawarihi musirratun ala fi'lil ma'siyah, ataupun seseorang yang lisannya mengatakan taubat tapi perbuatannya masih bermaksiat dengan maksiat yang sama, fa inna taubatahu la tanfa'uhu, maka taubatnya tidak berguna untuknya. Bal innaha ashbaha ma takunu bil istihza'i billahi azza wa jalla. Bahkan ini lebih mirip istihza' atau mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Kaifa taqul? Bagaimana kalau seandainya kita mengatakan atubu ilallah min ma'siyatin wa anta musirratun 'alaiha? Bagaimana kita mengatakan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi sisi lain kita melakukan hal yang kita katakan taubat, ya. Atubu ilallah min ma'siyatin wa anta 'azimun 'ala fi'lihi. Atau kita mengatakan kita bertobat kepada Allah tapi kita masih berazam menginginkan keinginan yang kuat untuk tidak meninggalkan maksiat tersebut. Al-insanu law 'amala basharan mislahu bihadhihi al-mu'amala laqala hadza yaskharu bi. Ya. Kalau seandainya kita bermuamalah seperti itu kepada orang lain saja, orang itu akan mengatakan orang ini merendahkan saya. Ya. Di mulut saya dukung kamu, tapi perbuatannya menandakan dia bermusuhan dengan kita. Kaifa yattasilu min amrin indi wa huwa mutalabbisun bi, ya. Wa ma hadza illa hazbun wa la'ibun. Pasti orang itu akan mengatakan ini hanya canda gurau, main-main. Fa kaifa bi rabbil alamin. Dan bagaimana jika ini kita terapkan juga kepada Allah Rabbul Alamin. Nauzubillah. Ya, lisan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, tapi di sisi lain maksiat tetap jalan. Maksiat yang kita taubatin masih terus jalan. Bukankah ini kita bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang Maha mengetahui, ya. Allah lebih tahu tentang diri kita. Ya, Allah tahu apa yang akan kita lakukan, bahkan niat kita pun Allah tahu. Maka kalau seandainya masih ada orang-orang yang seperti ini, ya, naudzubillah, ya, seakan-akan dia bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ikhwafillah, ketika kita taubat dan nasuha, taubat dengan sebenar-benarnya, maka banyak keutamaan yang akan kita dapat. Ya, keutamaan itu adalah menghapus dosa yang sebelumnya. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, at-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu. Orang yang taubat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Artinya Allah berikan pengampunan kepada kita. Lalu taubat nasuha juga mengganti kejelekan menjadi kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahima." Ya, kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal-amal saleh, maka ya, kesalahan mereka akan diganti dengan kebajikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu keutamaan yang ketiga, yang terakhir adalah taubat nasuha, sebab menuju kesuksesan. Sebab adalah jalan, ya. Berarti taubat nasuha adalah jalan untuk mendapatkan kesuksesan al-falah. Sebagaimana firman Allah yang sebelumnya sudah dikutip oleh Al-Imam Nawawi, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman agar kalian mendapat keberuntungan al-falah di dunia dan di akhirat, ya. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk mendapatkan taubatan nasuha di setiap kesalahan yang kita miliki, dan jangan pernah
tertutup atau menjadi mindset kita bahwasanya dosa kita sudah terlalu besar. Allah Maha penerima taubat dan Allah senang dengan taubat hambanya. Tapi lakukanlah dengan nasuha, dengan kuat, dengan baik, agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita al-falah, keberuntungan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Insyaallah akan kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Aqulu qawli hadza نختتم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.